Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dia Norma Aprilia, guru SMP Negeri 1 Bumi Jawa. Saya adalah calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Tegal. Pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai Ibu Hidayatunisa. Beliau adalah guru IPA di SMP Negeri 1 Bumi Jawa. Saya akan melakukan wawancara dengan beliau terkait dengan supervisi akademik yang akan dilaksanakan. Selamat pagi Bu Nisa. Selamat pagi. Bagaimana kabar Bu Nisa hari ini? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah. Ini Bu Nisa mohon waktunya sebentar. Ini ada kaitannya dengan rencana pelaksanaan supervisi akademik Bu Nisa yang akan dilaksanakan hari Sabtu depan, minggu depan. Katanya Bu nggih, mohon waktunya sebentar. Bu Nisa, mohon informasi untuk pembelajaran yang akan dilaksanakan nanti. Untuk tujuan pembelajarannya apa nggih? Tentang apa begitu? Jadi materinya kan tentang tata surya. Jadi tujuan pembelajarannya siswa diharapkan dapat mengerti tentang tata surya. Yang kedua bisa memahami karakteristik dari planet, masing-masing planet yang ada di tata surya. Oke, jadi topiknya adalah tentang tata surya, kemudian fokusnya pada karakteristik planet-planet. Oke, Bu Nisa, kalau biasanya kalau supervisi akademik itu biasanya seorang guru itu akan menyiapkan sesuatu yang spesial lah daripada biasanya. Nah ini kalau boleh tahu nih untuk supervisi akademik yang akan dilaksanakan ini, Bu Nisa menitik beratkan pada aspek pengembangan apa nih kira-kira yang mau Bu Nisa kembangkan ini pada supervisi akademik nanti apa Bu? Jadi kalau sebenarnya untuk peningkatannya itu pengennya meningkatkan sih ya, memacu diri untuk belajar tentang pembelajaran diferensiasi gitu. Pembelajaran berdiferensiasi menarik gitu. sekali. Karena kan karena setelah kalau kita belajar memang anak-anak kurang menarik mungkin ya. Nah kemudian dengan PMM kemarin kayaknya ada juga materi pembelajaran berdiferensiasi. Barangkali kita mencoba semoga anak lebih aktif lagi dalam belajar gitu. Oke, menarik sekali Bu Nisa. Berarti Bu Nisa ingin mengembangkan kemampuan Bu Nisa wabil khusus tentang pembelajaran berdiferensiasi. Nah, ini kalau boleh tahu nih, kalau kita bicara sekarang untuk kompetensi atau kemampuan Bu Nisa tentang pembelajaran berdiferensiasi ini kalau boleh ditakar level 0 sampai 10 nih, kira-kira saat ini levelnya Bu Nisa ada di level mana? Karena masih belajar ya, mencoba itu mungkin masih sekitar 4 karena kita masih membaca, mungkin melihat video kan belum paham sekali mungkin di level 4 lah. Level 4 Bu Nisa sukanya merendah. Nah ini di supervisi nanti kan Bu Nisa mau berupaya untuk meningkatkan kemampuan Bu Nisa terutama pada pembelajaran berdiferensiasi. Harapannya Bu Nisa nih untuk kalau sekarang ada di level 4, harapannya Bu Nisa nanti kira-kira ada di level berapa sih? Ya semoga kalau mau untuk menekan di sini mungkin di level 7 atau 8 lah. 7 atau 8 Mungkin ada gambaran dari Bu Nisa sendiri level 7 dan 8 itu yang bagaimana Ya kan kalau di level 4 kayak kita masih membaca ya, maksudnya masih membaca pembelajaran diferensiasi itu yang kayak apa, harus yang dilakukan seperti apa. Tapi kalau di level 7 mungkin berarti kita sudah tahu yang mau dilakukan itu seperti apa, mungkin modelnya seperti apa. Kemudian nanti hasilnya yang didapatkan itu memang yang sesuai dengan teori yang dari pembelajaran diferensiasi itu sendiri. Begitu. Sudah ada gambaran jelas di benaknya Bu Nisa. Nah, kira-kira strategi nih supaya tadi harapannya Bu Nisa itu bisa tercapai. Itu strategi yang sudah Bu Nisa siapkan kira-kira apa saja barangkali bisa diceritakan. Kalau untuk persiapan ini sih untuk supervisi ini yang pertama belajar tentang pembelajarannya. Yang kedua RPP-nya tentunya ya, kalau RPP kan itu paling pentingnya bagaimana RPP diferensiasi itu yang kayak seperti apa, kemudian modelnya bagaimana. Nah, saya kemarin mencoba untuk
mencari merancang itu ada tiga diferensiasi. Yang pertama satu kontennya. Oh Jadi, iya, strateginya. ya, strategi itu ada yang konten. Jadi nanti ada yang konten itu ada tiga ya, konten itu berarti yang nanti video. Terus yang kedua nanti mungkin siswa diminta untuk yang artikel membaca, tapi kita kalau membaca artikel mungkin anak masih minatnya kurang ya membaca anak sekarang. Jadi mungkin diganti mungkin ada komik digital atau mungkin yang sejenisnya biar anak lebih tertarik gitu. Sama yang terakhir, anak kan mungkin bosen ya kalau pelajaran mendengarkan saja, mungkin kita ada yang mungkin anak yang suka beragak, nanti mungkin kita di materi tata surya kan kita ada yang materi yang bisa diperagakan. Nah itu terutama planet kan itu ada ya, kita peraganya insya Allah kita menggunakan itu. Berarti itu untuk konten tadi nggih. Kemudian strategi yang lain bagaimana? Kalau untuk prosesnya mungkin saya berusaha mendampingi siswa gitu. Jadi ketika kan walaupun sudah dibagi kelompok mungkin tidak semuanya anak paham. Jadi saya mungkin lebih mendekatkan ke siswa ataupun kelompok yang belum paham. Oh begitu. Kemudian gitu. Strategi yang lain? Terakhir mungkin strategi produknya. Mungkin nanti ketika mereka belajar karena sistemnya kelompok, harapkan ada diskusi dan sebagainya. Nanti mereka diharapkan bisa menjelaskan hasil diskusinya. Mungkin produknya berbeda kan, setiap anak mungkin ada yang menggunakan. Kalau yang saya pelajari itu ada yang mungkin pakai lagu, ada yang mungkin pakai infografis ataupun pantun puisi. Nah, mungkin kita coba diarahkan ke situ, seperti itu Bu Nurullah. Wah, sepertinya perencanaannya sudah sangat matang nih Bu Nisa. Semoga yang tadi Bu Nisa sudah rencanakan bisa berjalan dengan lancar pada saat supervisi nanti, sehingga apa yang Bu Nisa harapkan tentang peningkatan keterampilan Bu Nisa tentang pembelajaran berdiferensiasi bisa tercapai sesuai dengan harapan Bu Nisa, bahkan lebih begitu. Oke Bu Nisa, matur nuwun sekali untuk percakapan kali ini. Sampai ketemu lagi minggu depan di kelas nggih. Nuwun sewu di minggu depan saya mau nunut nonton untuk pembelajaran berdiferensiasi yang akan Bu Nisa laksanakan. Siap Nana. Terus mohon bantuannya juga ya. Barangkali ada yang kurang kita mau diingatkan. Sama-sama belajar insya Allah Bu Nisa. Matur nuwun sangat. Demikian tadi wawancara saya bersama Bu Hidayatul Nisa, guru IPA SMP Negeri 1 Bumi Jawa terkait dengan perencanaan supervisi akademik beliau. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, ayo untuk ketua kelasnya silakan memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bini fil ilmi wa zayyini fil ilmi wa akrimni bit taqwa wa jammilni bil afiyati rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya kalian? Alhamdulillah baik, sehat, luar biasa, Allahu Akbar. Bagus sekali. Sudah sarapan semua? Sudah. Oke ya. Kelihatannya hari ini ada yang tidak berangkat. Coba. Siapa? Zaltan. Selain Zaltan ada siapa lagi? Tidak ada? Oke. Kira-kira Zaltan kenapa tidak berangkat? Sakit. Oke ya. Kita doakan bersama ya, semoga Zaltan cepat sembuh. Oke, amin. Oke, untuk pembelajaran hari ini yaitu tentang tata surya. Nah, oke. Nah, di pelajaran tata surya ini yang akan kalian pelajari hari ini adalah tentang komponen dari tata surya. Nah, oke. Waktu SD pernah belajar tentang tata surya ya? Waktu kelas 6 waktu SD ya? Oke.
Apa yang kalian pelajari? Apa yang kalian ingat dari tata surya yang pernah kalian pelajari? Coba silahkan angkat tangan yang berani. Mungkin kalian ingat. Apa? Siapa? Planet. Oke, selain planet? Lagi? Oke, Gia. Asteroid. Yastin, apa Justin? Meteorit. Terus apa lagi? Riko, apa Riko? Oke, pintar sekali. Berarti masih ada yang ingat ya apa itu yang sekilas kalian belajari tentang tata surya. Oke. Menurut kalian tata surya itu apa sih? Oke, coba. Angkat tangan. Siapa yang mau membacakan? Angkat tangan kalau kalian. Membacakan? Oke, silakan Aira. Tata surya adalah susunan benda-benda langit yang terdiri atas matahari sebagai pusat tata surya, planet-planet, komet, meteoroid, dan asteroid yang mengelilingi matahari. Oke, pintar sekali. Nah, selanjutnya kita kemarin sudah membuat kelompok ya. Oke. Nah, di sini Bu Nisa punya 3 media. Kita sekalian sudah voting sendiri ya, memilih ya. Nah, silakan kalian berkelompok sesuai dengan kelompoknya dulu. Oke. Untuk yang bagian video, silakan di sebelah sini. Nah, video silakan berdiri. Untuk bagian artikel di sebelah sini, ya. Dan untuk yang peraga di sebelah sini. Oke, silakan berdiri sesuai kelompoknya. Langsung. Oke. Sudah berkelompok sesuai dengan kontennya kemarin ya, sudah pollingnya kalian ya. Oke, nah kemarin ada 3, kita punya 3 ya. Nanti untuk yang video akan Ibu berikan link. Nanti kalian bisa linknya itu dibuka di grup. Ya, sudah punya ada kuotanya semuanya, sudah dipastikan ya. Nah, untuk komik, atau artikel nanti akan kalian diberi 1 komik. Ya, silakan kalian baca bersama. Untuk yang peraga dulu. Oke. Peraga. Untuk yang pertama. Nah, kelompok 1 ya. Nah, ini Bu Nisa akan kasih peraga. Nah. Oke. Oke, kelompok 2. Nah, oke. Nah. Oke. Nah, kelompok 3. Kalian berbeda tapi sama. Oke, ya. Nah. Oke, kalian paham nggak ini? Nah, apa ini? Apa? Gak bisa diputar? Bisa. Nah, ini. Kalian sambil pelajari. Nah, ini sini tutupnya nggak usah deh, nggak apa-apa. Nanti Ibu Nah, putar dulu. Nah, kalian sambil pengen tahu ini tuh yang mana sih? Nah, nanti bisa diurutkan ya. Bisa? Bisa. Oke. Nah, kalian identifikasi ini apa? Kan di sini ya enggak kan harus lurus ini namanya orbit ya, lintasan orbitnya ini lintasan orbitnya apa ya enggak di tengah lurus ini lintasan orbitnya. Nanti kuncinya kalian pada hari ini adalah untuk karakteristik planetnya. Oke ya. Nah.
Nah, ini LKPD-nya. Nanti kalian tulis kelompoknya, Kemudian nanti di sini berikan digambar, terus karakternya. Tadi kan di situ ada kan, di buku juga ada. Kalian bisa kolaborasikan pemahaman kalian tentang planet, ya. Nah, oke. Paham? Oke. Riko sudah selesai? Ya, tinggal dikit lagi. Oke, selesaikan dulu yang belum, ya. Mari kita coba. Adakah yang mau membacakan hasil diskusi kalian? Tadi sudah dapat berbagai media ya. Ada yang mau membacakan ataupun maju ke depan? Ada? Belum? Oke. Nah, oke, sambil menunggu teman yang belum. Oke, kelompok Syifa sudah mau maju. Tolong semuanya perhatikan, hadap ke depan, mendengarkan penjelasan dari kelompoknya Syifa. Bisa? Bisa. Oke, silakan kelompoknya Syifa maju. Ya. Ya, apa-apa. Semuanya coba perhatikan dulu kelompok Syifa yang sedang maju. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan Hasil diskusi. Ya. Saya akan menyampaikan hasil diskusi kami. Nah, ya boleh ditunjukkan. Nah, ini salah satunya bisa jadi Braga. Coba kamu yang menunjukkan, gitu, ya. Kita menunjukkan. Nah, ya. Yang pertama adalah planet Merkurius. Nah, oke. Karakteristik dari planet Merkurius adalah satu planet yang paling dekat dengan matahari. Yang kedua, planet terkecil dari tata surya. Yang kedua, planet Venus. Karakteristik planet Venus adalah satu disebut sebagai bintang fajar. Dan yang kedua, warnanya putih kekuningan. Ada yang mau ditanyakan nggak untuk kelompoknya Syifa? Ada? Tidak ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan dulu buat kelompoknya Syifa. Oke. Ya. Nah. Ya. Ya. Untuk hari ini ya, kita buat kesimpulan bersama-sama dulu ya. Nah, oke, kita mulai dari yang pertama dulu. Oke, setelah kalian melakukan pembelajaran dengan berbagai konten tadi ya, ada yang dengan membaca komik, ada yang dengan video, ada yang menggunakan alat peraga. Oke, coba mari kita buat kesimpulan bersama-sama dulu. Oke, tadi yang pertama, tata surya itu terdiri atau untuk komponennya apa saja? Yang pertama, planet, terus meteor, terus asteroid, komet, dan ada satu lagi satelit. Nah, oke. Yang kedua, karena kita tadi bahas planet, coba kita bahas planet yang ada di tata surya. Oke, kita mulai dari yang terdekat sampai yang terjauh. Planet yang paling dekat adalah Merkurius. Ciri khasnya planet Merkurius apa? Planet yang paling kecil. Oke, yang kedua ada planet apa? Venus. Oke, planet Venus ciri khasnya apa ya? Dikenal sebagai bintang fajar. Oke, yang ketiga ada planet siapa? Bumi. Apa bumi itu? Oke, pintar sekali. Satu-satunya planet yang bisa kita tinggali. Ya, oke. Yang keempat ada planet Mars. Mars, ciri khas yang bisa kita ingat apa? Planet merah. Oke. Yang kelima ada planet Jupiter. Oke, apa ciri khasnya dari planet Jupiter? Planet yang paling besar di antara sistem tata surya. Terus planet selanjutnya ada planet Saturnus. Apa itu planet Saturnus? Warna pucat dan oke, ada dia punya cincin ya. Nah, oke. Terus ada planet selanjutnya Uranus. Ciri khasnya apa? Oke, planet
paling dingin. Dan terakhir ada planet Neptunus. Apa itu planet Neptunus? Planet yang paling luar dari sistem tata surya. Oke. Sudah bisa dipahami ya? Nah, oke. Kalian ingat urutannya? Sudah tahu gambarnya masing-masing ya? Oke. Nah, untuk hari ini ya, pembelajarannya kita selesai ya. Berarti ya untuk hari ini. Untuk selanjutnya nanti akan Ibu berikan tugas ke kalian. Ya, untuk tugas selanjutnya adalah kalian akan mempelajari tentang gerakan bumi. Jadi di pertemuan selanjutnya silahkan kalian di rumah mempelajari tentang gerakan bumi. Oke? Nah, ada mau pertanyaan dulu sebelum kita selesai? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Nah, semoga materi hari ini bisa bermanfaat untuk kalian. Ya, oke. Ibu akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan wawancara pasca supervisi akademik dengan Ibu Hidayatun Nisa. Beliau adalah guru SMP Negeri 1 Bumi Jawa untuk mata pelajaran IPA. Selamat siang Ibu Nisa. Selamat siang Bu Nurma. Oke. Bagaimana kabar Bu Nisa siang ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Selamat nggih, tadi supervisi akademiknya sudah berjalan lancar di kelas 7B. Alhamdulillah. Oke. Bagaimana nih menurut Bu Nisa untuk pelaksanaan pembelajaran yang sudah Bu Nisa laksanakan tadi di kelas 7B? Adakah hal istimewa yang mungkin Bu Nisa ingin bagikan kepada kami? Atau mungkin ada hal-hal yang menurut Bu Nisa masih perlu diperbaiki? Monggo silahkan Bu Nisa sampaikan. Ya. Setelah menjadi model ya, saya mencoba pembelajaran diferensiasi itu ternyata yang menyenangkannya sebenarnya saya tuh senang melihat anak-anak tuh antusiasnya bagus sekali, karena kan di situ saya ada 3 media, ternyata anak punya kesenangan tersendiri, ada yang suka video, ada yang suka mungkin dikasih komik suka, ada yang suka peraga. Ternyata mereka tuh terlihat bersemangat sekali Bu Nurma kayak gitu. Terus kemudian mereka juga masih berusaha untuk lebih aktif dibandingkan kalau pembelajaran biasa kan memang karena mungkin itu membaca, ada sering membaca, mereka kadang maaf mungkin sekarang anak lebih susah untuk membaca ya sebenarnya. Nah, ini salah satu alternatif juga Bu buat itu. Kalau untuk yang perlu diperbaiki banyak, karena mungkin kayak masih belajar. Satu mungkin tadi ada beberapa kesalahannya, mungkin kesalahan saja ya, karena tadi ada beberapa saya tidak menjawab salam anak-anak tadi sempat. Tidak menjawab salam anak-anak. Terus yang kedua tadi pembagian LKPD-nya juga di tengah-tengah pelajaran, harusnya kan di sebelumnya, di awal kayak itu. Nah mungkin jadinya anaknya bingung nih mau belajar apa kayak gitu. Jadi gitu. Bu Nisa rencananya tadinya mau memberikan LKPD-nya di awal begitu, tapi ternyata tadi agak kelewatan gitu. Kelewatan. Tapi juga berhubung tadi mungkin waktunya agak lebih sedikit, jadinya itu agak mempengaruhi juga. Tapi dibanding itu ya sebagai salah satu alternatif sih mungkin untuk kedepannya agar anak lebih aktif, mungkin pembelajaran mungkin bisa lebih menarik, anak-anak juga untuk mempelajari lebih senang. Jadi sehingga ilmu yang diserap oleh mereka mungkin lebih masuk seperti itu. Ini kalau saya tidak salah tangkap ya Bu Nisa, nulis saya barangkali kurang tepat mau diluruskan. Satu hal yang tadi menurut Bu Nisa adalah sesuatu yang spesial dibandingkan dengan pembelajaran biasanya, anak-anak terlihat lebih aktif, antusias begitu nggih. Bu Nisa merasa itu salah satunya karena hari ini Bu Nisa menyiapkan sumber belajar yang spesial nggih. Tadi ada video, kemudian apa ngaten nggih. Oke. Kemudian kalau menurut Bu Nisa pribadi ada beberapa hal yang masih perlu diperbaiki.
Salah satunya tadi adalah tidak menjawab salam dari anak, begitu nih. Kemudian LKPD yang harusnya dibagikan di awal tadi agak terlambat membagikannya, sehingga mungkin itu menimbulkan kebingungan tersendiri untuk anak ini, kegiatannya mau ngapain ini Bu Nisa, begitu. Oke. Barangkali ada hal lain yang mau disampaikan Bu Nisa? Ini sudah cukup sih Sementara Bu, itu. lebih sudah. Pada saat sebelum kita supervisi akademik itu kan saya sempat bertanya kepada Bu Nisa tentang aspek apa sih pada supervisi ini yang ingin Bu Nisa tingkatkan, dan waktu itu Bu Nisa menyampaikan kalau tidak salah adalah Bu Nisa ingin mengembangkan kemampuan Bu Nisa dalam pembelajaran berdiferensiasi, begitu nggih. Waktu itu ketika saya tanyakan Bu Nisa posisinya kalau saya tanya saat itu ada di level berapa, waktu itu Bu Nisa dengan sangat rendah hati menyampaikan ada di level 4, padahal saya rasa waktu itu levelnya Bu Nisa ada di atas itu ya. Nah, setelah Bu Nisa mempraktekkan di supervisi akademik ini, menurut Bu Nisa ada di level berapa sekarang? Masih karena kalau saya tadi kan di awal itu kan 6 atau 7 ya, saya masih di 6 karena merasa tadi masih ada beberapa kekurangan saya yang perlu saya perbaiki kayak gitu. Masih di 6. Tapi alhamdulillah paling tidak sudah mulai paham, pembelajaran diferensi itu seperti itu kayak gitu, lebih memahami kembali. Menurut Bu Nisa, kenapa kok Bu Nisa menilai diri sendiri saya masih ada di posisi 6? Kira-kira bagian mana itu yang menyebabkan Bu Nisa? Ya tadi mungkin tadi ketika pembelajarannya tadi kan awalnya saya merencanakan itu kan tadi ada 3 ya. Untuk kontennya, terus ada untuk prosesnya sama produknya. Nah, tapi setelah tadi pembelajaran saya baru dapat 2, yaitu untuk kontennya sudah dapat, tapi untuk prosesnya saya sudah merasakan sampai situ bisa membuat anak, tapi untuk produknya belum sampai di situ Bu Nurma. Jadi saya mungkin masih perlu memperbaiki itu, makanya saya sampai di tahap 6. Berarti Bu Nisa merasa kalau untuk strategi pendekatan konten sudah terlaksana tadi ya. Kemudian pendekatan proses juga sudah terlaksana, hanya tadi pada pembelajaran yang sudah direncanakan untuk pendekatan produknya, diferensiasi produknya belum tercapai. Mungkin Bu Nisa bisa ceritakan untuk tadi strategi pendekatan kontennya bagaimana Bu Nisa? Tadi dalam pembelajaran itu tadi kan saya menyiapkan satu pertama kontennya tadi saya berupa video. Videonya tadi anak-anak saya minta 2 kelompok itu menggunakan handphone dengan membawa headset sendiri, sehingga saya harap jadi tidak mengganggu teman-teman yang lainnya, karena ada 2 konten lagi. Yang kedua adalah komik. Komiknya ketika di awalnya mau digital, tapi dicoba lagi, takutnya sinyal itu kemarin coba ada agak susah, nggak bisa kebukanya. Paling tidak ada komik, akhirnya saya printkan untuk siswa. Terus dan anak suka ternyata. Untuk yang ketiga untuk peraga lebih banyak ternyata, kemarin saya polling mereka lebih banyak yang suka, dan mereka langsung tertarik gitu. Terus kemudian yang kedua proses, karena tadi kalau proses mungkin saya masih perlu belajar tadi mendampingi siswa. Mungkin yang setahu saya sekarang masih kalau proses itu mendampingi siswa ketika anak yang tidak paham, kita lebih konsen ke situ. Nah, dibandingkan anak-anak yang mungkin lebih cepat paham untuk materi, kita lebih ke fokuskan anak yang masih tanya ini apa kayak gitu. Terus kalau untuk produk yang saya pelajari itu, saya melihat video kemarin itu ada beberapa mungkin video, kemudian kemarin saya ada yang puisi, lagu dan sebagainya. Saya berharapnya sampai situ, tapi karena tadi waktunya kita kurang ya benernya, maaf, jadi tidak sampai situ. Tapi sudah sampai diskusi, sudah sampai
presentasi tapi belum sampai produknya. Produknya belum. Oke. Tetapi pada perencanaannya Bu Nisa sendiri ada itu untuk diferensiasi produknya. Ada. Oh ada. Bagaimana rencananya Bu Nisa? Sebenarnya kalau ini kemarin itu pengennya kan karena ini Tata Surya, mungkin lagu anak-anak dibuat lagu gitu. Ada yang lagu, kemudian infografis, diharapkan mereka membuat kayak mungkin peta pikiran atau di satu kertas, kemudian mereka menuliskan gambar, kemudian menuliskan ciri-cirinya dengan kata-kata mereka sendiri kayak gitu. Satunya lagi mungkin terpikirkan pantun mungkin. Kalau pantun kan anak mungkin itu pakai pantun juga kayak Jadi gitu. anak disilahkan gitu Nggih, ya ada. mau mengumpulkan hasil diskusinya Iya. dalam bentuk apa, Iya. boleh lagu, boleh infografis, boleh pantun begitu Bu Nggih. Nisa. Oke, meskipun untuk hari ini belum terlaksana Belum begitu ya. Tadi menarik sekali adalah komik Bapak. Itu salah satu, menurut saya itu adalah salah satu inovasinya beliau. Jadi untuk memfasilitasi untuk komik tadi Bu Nisa fokuskan untuk anak-anak yang gaya belajarnya bagaimana Bu Nisa? Berarti itu untuk yang membaca. Jadi anak yang seperti kan yang membaca kan kalau kita artikel biasa memang membosankan ya Pak. Ya. Jadi terus kemarin mencari sumber dicoba barangkali komik bisa. Ternyata anak tadi lumayan menurut saya bagus sih, mereka mau membaca. Ada yang malah mau membacakan juga kayak gitu. Kayak temannya mendengarkan, dianya yang membacakan kayak gitu. Jadi itu alternatif gitu ya. Jadi awalnya mau menyediakan artikel untuk mereka yang memang terbiasa belajar dengan cara membaca, tapi kemudian Bu Nisa terpikir nih, jangan artikel, nanti kalau artikel suruh membaca malah bosan. Malah ini satu inovasi baru memberikan komik begitu, dan ternyata tadi anak-anak antusias gitu. Oke, menarik sekali nih Bapak untuk pembelajaran tadi yang dilaksanakan oleh Bu Nisa. Nah ini Bu Nisa, harapan Bu Nisa sendiri tadi, Bu Nisa kan sempat pengennya saya ada di level 7 lah gitu. Kemudian tadi Bu Nisa menyampaikan saya sepertinya masih ada di level 6 nih. Nah ini untuk harapan Bu Nisa sendiri, ke depannya itu bagaimana? Ada di level berapakah begitu? Ya mungkin tuh naiknya ya nggak banyak, 7 atau 8 saja lah 7 dulu. atau 8. Kalau 9 10 kayaknya belum, ilmunya belum satu, Oke. masih banyak belajar dulu benar. Oke, berarti harapannya levelnya naik katanya. Nah, kira-kira untuk bisa mencapai harapannya Bu Nisa tadi, sudah terpikirkankah untuk strateginya atau langkah-langkah yang akan Bu Nisa lakukan? Mungkin kalau untuk meningkatnya mempelajari kembali mungkin ya, mempelajari kembali yang materi pembelajaran diferensiasi itu seperti apa yang lebih banyak lagi. Kemudian di pembelajaran nanti dipraktekkan juga dalam pembelajaran mungkin ya. Jadi nggak cuma di teori, tidak hanya di teori, tapi juga di pembelajarannya secara langsung Dipraktekkan begitu. Oke, luar biasa sekali Bu Nisa. Barangkali ada pihak atau mungkin orang yang menurut Bu Nisa bisa membantu Bu Nisa dalam rangka mencapai harapan Bu Nisa tadi. Kalau pihak ya mungkin kalau dari diri sendiri mungkin kita dari sumber-sumber yang ada, mungkin dari buku ataupun internet. Sekarang video YouTube kan itu kan banyak ya. Nah kemudian mungkin dari teman-teman sekolah ya, terutama sesama guru IPA yang bisa membantu itu kan, karena kita biar sama saling memahami mungkin, atau mungkin juga bisa teman siswa sudah pasti, atau guru-guru selain mapel IPA juga mungkin bisa saling berkolaborasi, mungkin juga bisa. Oke, luar biasa sekali Bu Nisa. Kira-kira rencana Bu Nisa itu mau dilaksanakan kapan? Kira-kira ya mungkin kalau ini untuk selanjutnya mungkin kalau itu di PMM mungkin ya, di apa kan melihat PMM juga sekarang bertambah banyak topiknya itu saya lihat mungkin lebih dari 20. Nah, mungkin kita masih sedikit. Nah, ini mungkin jadi salah satu untuk mengacu kita untuk menambah topik PMM-nya biar diperbanyak, itu melalui pembelajaran diferensiasi ini dimasukkan lagi. Oh begitu, jadi salah satunya juga lewat PMM gitu ya, untuk mendalami tentang pembelajaran berdiferensiasi. Luar biasa sekali Bu Nisa. Ada banyak ilmu yang juga saya dapatkan dari Bu Nisa hari ini. Matur nuwun sekali untuk
waktunya ngobrol-ngobrolnya. Menarik ya Pak nggih. Oke, demikian tadi wawancara saya dengan beliau, Bu Hidayatun-Nisa, guru IPA SMP Negeri 1 Bumi Jawa. Semoga wawancara ini bermanfaat. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.